katekese liturgi apakah juga sudah misalnya menyentuh orang muda, menyentuh anak-anak, menyentuh lansia dan sebagainya. Jadi kalau secara individu saya memahami sesuatu yang kaku, bagaimana supaya itu tidak kaku? Bagaimana supaya itu hidup? Itu harus berasal dari diri kita sendiri. Prokreatif mencari. Ya, sekarang ini kan Google banyak ya. Mudah ya, Romo. Mau cari apa makna Ekaristi, apa mukjizat Ekaristi, Google aja, Langsung enter. keluar. Itu ketemu tuh banyak sumber gitu ya. Buku-buku pun juga sekarang banyak yang membahas soal Ekaristi. Mau dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya ada tersedia. Tapi kan kadang-kadang iman kita tuh kurang bertumbuh karena kita kurang mencari, kita kurang proaktif, dan kurang punya inisiatif untuk mencari ya. Halo sahabat-sahabat seperjalanan, kembali lagi di podcast Sahabat Seperjalanan. Podcastnya para Romo dan Frater Projo Jakarta. Yeay. Nah, pada episode kali ini perkenalkan ya, saya adalah Frater Arnold, Frater tingkat 1 di Seminari Tinggi KJ, ditemani oleh teman saya Frater. Saya Frater Yo, tingkat 1 dari Projo Jakarta. Oh ya, dan spesialnya pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari Barat Jakarta. Nah, saya Romo Danto dari Bojong Indah. Nah, halo Romo. Halo Romo. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir di studio kami ini ya. Kayak pertama kali ya Romo? Pertama kali, iya betul. Nah, sekarang kita mau bahas apa ya? Oh, pertama kali kita berkenalan dulu ya Romo. Kenalan Lebih dulu dalam sama tentang Romo Danto ya. Romo, sekarang ini tugas perutusannya dari Bapak Uskup tuh apa aja ya Romo? Banyak kali ya, tapi ya udah saya sebut. Pertama, saya sekarang menjadi pastor kepala di Paroki Santo Thomas Rasul, Bojong Indah. Bojong Ya. Indah. Ada yang pernah ke sana? Belum pernah. Belum. Romo. Belum pernah. Ayo main-main ke sana ya. Di sana saya tinggal bersama Romo Bondi. Oh, Romo Bondi. Ya, Ya, Romo mungkin Bondi teman-teman sahabat seperjalanan ada yang umatnya Romo Danto juga ya. Di Iya, Bojong siapa Indah. tahu ada yang dari Bojong Indah ya. iya. Iya, betul. Bisa jadi. Kami tinggal berdua saja ya, saya dan Romo Bondi ya. Sampai dengan Januari kemarin masih bertiga karena Romo Rossi harus perutusan studi ke Austria sehingga kami sekarang tinggal berdua saja. Oke. Dan umatnya sekitar 13.900. 13.000. Ya, saat ini kami punya 6 misa. Ada hari Sabtu 1 kali misa dan hari Minggu 5 kali misa. Ya, dengan kuota 75%. 75%. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai ketua komisi liturgi. Komisi liturgi. Di Sudah berapa KJ. lama, Romo? Waduh, udah lama. Sejak pulang dari studi tahun sekitar 2000 berapa ya? 2011 ya, apa 2012 sampai sekarang. Udah lebih dari 10 tahun. Oh, rasanya. lebih dari 10 tahun. Wah, sudah ahlinya liturgi mungkin. Iya, bukan gitu. Udah gempor. Ada gempor, ya. Iya, itu sekarang ini periode mungkin ketiga ya, karena periode pertama ketika itu Vikjennya masih Romo Bagio. Oh iya. Lalu periode Romo Vikjen yang Romo Samuel Ardas pertama, sekarang Ardas kedua. Jadi udah periode yang ketiga ini. Oke. Lalu yang ketiga menjadi apa ya? Saya sekretaris Dewan Karya Pastoral. Jadi di KJ itu sejak 2015 ada yang disebut Dewan Karya Pastoral. Jadi seperti Dewan Pastoral dalam hukum kanonik, tetapi tidak sepenuhnya mirip gitu ya. Jadi namanya DKP yang tugasnya antara lain bagaimana memonitor perkembangan pastoral yang ada di KJ ini, memonitor, melihat, dan kemudian mengembangkan sehingga menjadi suatu gerak pastoral yang berjalan lebih terarah begitu. Terus apalagi ya, sejak pandemi ini ditarik di tim gugus kendali. Gugus kendali apa tuh Romo? Tim gugus kendali KJ itu artinya tim yang dibentuk oleh Keuskupan Agung Jakarta untuk memonitor, memantau, melihat bagaimana jalannya misa di masa pandemi. Misalnya
misalnya nggak boleh lama-lama, misalnya kuotanya dibatasi, Prokesnya juga. misalnya harus dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Dilihat apakah parokinya sudah punya tempat cuci tangan, ukur suhu dan sebagainya. Itu salah satu tugas dari TGKKJ. Yang di paroki pun ada derivasinya ya yang namanya tim gugus kendali paroki TGKP ya. Keren banget. Nah ini kalau pandemi udah selesai ya ini segera bubar. Oh. Mudah-mudahan cepat selesai. Mudah-mudahan kita doakan Romo. Kita doakan ya. Ya. Dan yang lain-lainnya nggak usah disebut ya. Banyak sekali rumah. Banyak. Nanti saya sendiri jadi berbeban berat. Kayaknya kalau ngelihat segitu banyak nggak mungkin diselesaikan. Tetapi ya kita ini kan ambil bagian dalam karya Bapak Uskup. Dan dengan demikian dimampukan oleh Roh Kudus. Ya sehingga ya apa yang diberikan ya perutusan itu harus kita jalankan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti Romo Frater ini cepet-cepet ayo jadi Romo supaya tugasnya kami tidak terlalu berat ya. Oh iya. Iya Romo. Oke, itu Baik. saja yang bisa saya siarkan. Iya. Romo ya sudah lebih dari 10 tahun berkarya atau diutus dalam komisi liturgi ya Romo, dan Betul. ya kebetulan ya pada podcast kali ini kita ingin membahas sedikit mengenai liturgi Romo. Boleh, boleh. Nah, jadi liturgi ini sebenarnya kan kalau kita sebagai umat Katolik tuh ya bukan suatu hal yang asing ya Romo ya, karena liturgi sendiri ya dalam arti harfiahnya ya Mo ya, arti harfiahnya kan Ya. adalah karya publik ya, karya umat beriman. Nah, lalu Betul. juga mungkin saya Frater dan juga teman-teman seperjalanan sekalian banyak yang mengira atau menganggap liturgi itu ya sebatas tata ibadah atau mungkin ya hubungannya dengan perayaan Ekaristi atau sakramen-sakramen lainnya. Nah, lalu kami ini para frater dan mungkin juga teman-teman sahabat perjalanan ada sebuah istilah Romo, istilah yang sepertinya nih menarik untuk kita bahas, yaitu liturgi yang hidup. Ya, Nah, ya. apa itu Romo liturgi yang hidup, dan apakah ini sebuah gerakan dari Keuskupan Agung Jakarta atau mungkin sebuah arahan dari Komisi Liturgi sendiri untuk umat di Keuskupan Agung Jakarta, atau semacam apa ya Romo? Dipersilakan Romo. Iya. Sorry ya, ini ada kameranya ya. Jadi ngeliatnya ke situ apa ke situ? Kesini, Ke sini ya? Iya. Bukan sini ya? Boleh sih. Nanti saya lanjut. Oh ya udah. Oke. Maaf. Lanjut. Oke. Baik, jadi di sini ada dua kata kunci ya dari pertanyaannya Frater Arnold ya, yaitu apakah ini suatu gerakan, apakah ini suatu ajakan gitu ya. Sebetulnya kita bisa sebut dua-duanya juga ya. Kenapa disebut ajakan? Karena memang ini ada di dalam arah dasar kita. Arah dasar 2015 sampai 2020 itu mengatakan di dalam sasaran prioritas nomor 3 disebut katekese dan liturgi yang menghidupkan. Artinya gereja mengajak umat untuk senantiasa melihat katekese dan liturgi sebagai suatu ajakan untuk membuat liturgi menjadi semakin hidup, sekaligus liturgi menjadi semakin memerdekakan bersama dengan katekese. Katekesenya harus hidup, liturginya harus hidup. Katekesenya harus memerdekakan, liturginya juga harus memerdekakan. Jadi itu suatu ajakan. Ajakan artinya ada di dalam suatu tindakan sistematik yang dibuat oleh Keuskupan Agung Jakarta melalui arah dasar dan melalui sasaran prioritasnya. Dan itu masih ditemukan juga di dalam arah dasar yang yang berikutnya, yaitu tahun 2021-2026 ini, di mana liturgi dan katekese di dalam TSBP, mungkin kenal ya, TSBP adalah tim sinergi. Ayo apaan? TSBP kan ada TSBP 1, TSBP 2. Ada yang tahu nggak? Belum. Frater yuk. Kurang tahu Romo. Nah, tim sinergi bidang prioritas. Ya, tim sinergi TSBP. bidang. Di mana TSBP nomor 3 di dalam arah dasar yang 2021-2026 itu liturgi bersama dengan katekese itu diampu bersama. Di dalam konteks apa? Di dalam konteks misalnya
tahun pertama arah dasar kita 2021-2026 ini adalah penghargaan kepada martabat manusia. Oh iya iya. Maka ketika kita mau menghargai martabat manusia di tahun pertama arah dasar 2021-2026 ini, bagaimanakah katekesenya supaya hidup dan memerdekakan? Bagaimanakah liturginya supaya itu TSBP 3. Yang sekarang ini derivasinya juga sudah ada di paroki-paroki. Jadi ini suatu ajakan, bukan? Oh iya. Ajakan dari keuskupan. Tapi ini juga suatu gerakan. Kenapa disebut gerakan? Karena nanti ujung-ujungnya adalah bukan hanya sekedar mengikuti keuskupan, tetapi bahwa nanti diharapkan di paroki-paroki juga muncul katekese yang makin hidup, makin menarik, makin membawa kabar sukacita. Liturgia juga demikian, liturgi yang semakin hidup, yang semakin membawa spirit yang mendalam, yang spiritualitasnya juga mempengaruhi cara hidup seseorang dalam tindakan, dalam perbuatan, ya, bukan hanya dia menjadi orang baik di saat ekaristi, di luar ekaristi dia menjadi tidak baik. Nah, itu kan nggak ngepek. Tapi yang menghidupkan itu berarti oke, saya baik pada saat ekaristi, tapi ketika di luar ekaristi, ekaristi yang saya hidupi itu menghidupkan saya juga untuk menjadi pribadi yang semakin beriman, semakin berdaya pikat, semakin berdaya guna, semakin menjadi saksi, semakin mengasihi dan sebagainya, begitu. Jadi itu dua hal yang tidak dipisahkan, tetapi menjadi satu kesatuan yang boleh dikatakan bersinergi, berkolaborasi. Nama ajakan ya karena memang awalnya dari suatu arah dasar yang di rundown di dalam gerakan, di dalam tim sinergi bidang prioritas. Tetapi juga menjadi gerakan ketika di paroki-paroki itu muncul gerakan-gerakan. Misalnya di tingkat lingkungan mulai ada KOR, ya. KOR lingkungan gitu ya. Itu kan bagus sekali. Artinya liturginya hidup karena setiap lingkungan ada KOR. Bahwa itu nanti bagus atau jelek urusan belakangan. Tapi yang penting umat berpartisipasi, ambil bagian. Ya. Misalnya prodiakon di setiap lingkungan sudah ada. Itu kan satu hal yang hidup. Karena berarti apa? Liturginya juga semakin bertumbuh. Sakramen Maha Kudus bisa ditawarkan, dibawakan, dilayankan kepada para lansia dan orang sakit. Tidak menunggu, waduh kita ini nggak ada prodiakon. Apalagi di masa pandemi, sekarang kan boleh ada PPK. Dan di masa pandemi itu anggota keluarga, kepala keluarga boleh menjadi pelayan pembawa komuni gitu ya. Nah ini menjadi liturgi yang harusnya menghidupkan iman kita, menghidupkan jiwa kita, menghidupkan pelayanan kita, dan tentu juga berpengaruh di dalam cara berpikir kita, cara kita bertindak dan melayani, dan tentu juga cara kita berelasi dengan Tuhan. Relasi kita tidak boleh berhenti hanya pada ritus, pada aturan, tetapi harus menghidupkan diri kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kira-kira begitu. Oh, jadi begitu teman-teman. Tadi yang bisa saya simpulkan ya Romo, kalau liturgi yang hidup itu jadi sebagai ajakan dan gerakan ya Romo, di mana Keuskupan Agung Jakarta ingin agar ibadat itu sekaligus katekesenya dalam kehidupan umat beriman nggak cuma pada saat misa, pada saat ibadat doang, tapi diarahkan sesungguhnya ke kehidupan umat sehari-hari gitu ya Romo. Jadi nggak hanya di ibadat-ibadat saja, tetapi dihidupi dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi umat bisa menjadi prodiakon, ada kur lingkungan, terus ada PPK sekarang, dan mungkin itu sebagai bentuk ajakan juga bagi kita untuk ya terlibat aktif dalam kegiatan menggereja itu ya Romo. Betul. Jadi langsung saja ke pertanyaan kedua nih Romo. Emang kan tadi kan ini suatu ajakan dan gerakan dari Keuskupan Agung Jakarta ya Romo. Ya. Apakah sebelumnya pernah gereja mengalami kalau liturgi itu hanya sebagai peribadatan doang, nggak dihidupi dalam kegiatan sehari-hari? Menurut Romo ada nggak masa seperti itu Romo, di mana liturgi ya cuma sebagai ibadat saja, terus habis ibadat terus lupa umat, terus nggak dihidupi dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Romo gimana Romo? Ya, jawabannya mungkin bisa dikategorikan dalam dua hal, secara individual dan yang kedua secara komunal sosial. Secara individual mungkin ritus-ritus liturgi di dalam gereja kita banyak orang muda mengatakan wah bosen gitu ya.
wah itu aja gitu ya. Ikut misa, mungkin rata-rata juga ya pagi-pagi misa bawaannya ngantuk gitu ya. Kadang-kadang romonya mesti bangunin gitu ya. Breviernya bikin ngantuk karena monoton, mononada ya. Iya. Ya itu memang tradisi kita yang terus-menerus, tetapi bagaimana itu dihidupkan? Nah, itu dihidupkan mungkin dengan cara kita mengerti makna dan artinya. Oh, Ekaristi itu kenapa sih seperti itu kita lakukan sejak ditetapkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu dan sekarang masih kita lakukan? Mengapa sih kita harus berekaristi? Apa sih maknanya Ekaristi? Dan apa sih daya guna Ekaristi dan daya manfaatnya untuk kita sebagai orang beriman? Nah, itu harus dijawab. Karena kalau kita tidak punya penghayatan seperti itu, kita juga akan sulit untuk bisa menghidupkan Ekaristi itu. Gitu ya. Maka katekesenya juga harus hidup. Katekese liturgi ya. Katekese liturgi apakah juga sudah misalnya menyentuh orang muda, menyentuh anak-anak, menyentuh lansia dan sebagainya. Jadi kalau secara individu saya memahami sesuatu yang kaku, bagaimana supaya itu tidak kaku? Bagaimana supaya itu hidup? Itu harus berasal dari diri kita sendiri. Prokreatif mencari. Ya kan sekarang ini kan Google banyak ya. Mudah ya, Romo. Mau cari apa makna Ekaristi, apa mukjizat Ekaristi, Google aja Langsung enter. keluar. Itu ketemu tuh banyak sumber gitu ya. Buku-buku pun juga sekarang banyak yang membahas soal Ekaristi. Mau dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris semuanya ada tersedia. Tapi kan kadang-kadang iman kita tuh kurang bertumbuh karena kita kurang mencari, kita kurang proaktif dan kurang punya inisiatif untuk mencari ya. Nah, itu jadi dari diri kita. Lalu yang kedua, dari diri kita sendiri secara individual mungkin juga tidak memahami apa sih sebetulnya spiritualitas liturgi itu. Apakah liturgi sesuatu yang artinya harus mempertahankan melihat ritus saja, ini harus begini, berdiri, duduk, berlutut, atau sesuatu yang sebenarnya lebih daripada itu. Bukan mengatur hanya soal aturan-aturan dalam ibadat, tetapi bagaimana ya, itu kan hanya ars celebrandi. Ars artis, arte itu kan seni. Celebrandi itu kan merayakan. Jadi dalam perayaan itu bagaimana bisa hidup? Oh ya, Yesus yang 2000 tahun lalu melakukan Ekaristi, sekarang saya rasakan sebagai suatu kebenaran dan kenyataan bahwa ini juga saya alami sekarang ini. Kan kita harus sampai ke sana, tapi kan kadang-kadang kan kita susah sampai ke sana. Mana Yesusnya nggak kelihatan gitu kan? Bagaimana pemahamannya, konsepnya seperti apa? Karena ya bahasa anak sekarang kan harus visual ya, harus audio, harus mendengar dan harus melihat gitu. Sehingga kadang-kadang yang namanya konsep itu kurang laku ya. Apalagi kalian kan belajar filsafat tuh. Apakah itu waktu? Apakah itu ya Socrates, misalnya Aristoteles? Bingung dah kalau misalnya awal-awal apa nih konsep. Tetapi kalau kita bisa mengkatekesekannya dengan baik, mungkin melalui gambar, mungkin melalui audio atau pendengaran, mungkin melalui banyak hal. Liturgi kita bisa hidup. Saya tertarik misalnya nih ya, ketika anak-anak itu, anak-anak Bina Iman di paroki itu diajar untuk menggambar piala. Anak-anak tahu apa itu piala, tahu, ayo coba gambarkan. Ya baik kakak, ada yang gambar piala ini, ada salibnya, ada macam-macam. Terus, nah melalui gambar itu mereka dikasih tahu. Ada yang tahu gunanya untuk apa gitu ya. Menyimpan roti, menyimpan hosti, menyimpan tubuh Tuhan, macam-macam jawabannya. Dan lewat situ kemudian si kakak pembinanya berkisah tentang hosti, tentang Ekaristi. Dan itu menjadi menarik gitu anak-anak. Sehingga kan itu suatu hal yang sangat real, sangat jelas nih ya, ini gambarnya kayak gini. Tetapi ada penjelasannya. Itu salah satu bentuk katekese gitu ya. Katekese yang lain misalnya ketika anak-anak diajak untuk menyanyi. Menyanyi tentang apa? Menyanyi tentang Ekaristi atau menyanyi tentang hal-hal yang sifatnya liturgis dalam bentuk yang sangat sederhana. Jadi sehingga dalam pikiran dan ingatan mereka juga semakin hari semakin mencintai Ekaristi. Ini yang kadang-kadang kurang ditanamkan ya, terus terang aja ya. Kita harus banyak belajar dari tetangga sebelah. Bagaimana mereka sangat hidup ya, menghidupkan sekolah minggu, sekolah Bina Iman anak gitu ya.
dengan cara-cara kreatif melalui apa? Melalui alat peraganya, melalui macam-macam sehingga anak itu tumbuh dan berkembang mengenal Yesus makin luar biasa. Liturgi itu akhirnya harus membawa anak sampai mencintai Yesus. Kalau tidak, liturgi boleh dikatakan gagal. Ya. Nah, itu jadi saya katakan individual. Jadi secara individu kita paham, mengerti apa itu spiritualitas dari liturgi. Lalu bagaimana secara komunal, sosial? Karena tadi kan ars celebrandi kan berarti dirayakan bersama-sama. Kalau merayakan kan nggak mungkin sendiri. Nah, pandemi ini membuat kita menjadi mengerti makna ars celebrandi itu ya. Ada seorang romo nih, ini kenyataan nyata. Pada saat pandemi, dia tidak mau merayakan misa di depan kamera. Oh gitu, Rom. Karena saya tidak pernah diajarkan di teologi misa itu selalu di depan umat. Dan sekarang kan umatnya nggak ada, nggak boleh diizinkan kumpul-kumpul. Ya kita melalui virtual gitu ya. Ya Romo ini mengatakan tidak bisa, itu tidak sah, tidak valid tuh misa hanya melalui virtual. Itu tidak boleh itu. Ya kita tahu lah itu. Tapi kan sekarang pemahamannya adalah bukan masalah itu valid, bukan masalah itu licit, tetapi bagaimana minus malum itu artinya di dalam kondisi yang paling sulit di masa pandemi ini kita masih tetap bisa menghidupkan iman umat gitu loh. Dan kita membutuhkan bantuan teknologi ya. Toh iman umat tetap terpelihara kok meskipun nggak harus datang dengan cara melihat gitu ya. Dan ya ini ada banyak kubu ya. Ada romo-romo yang setuju, ada romo-romo yang tidak setuju ya. Kalau saya sih termasuk yang kubu yang sejauh mana itu bisa dipergunakan agar iman umat di masa-masa yang sangat sulit ini tetap bisa bertumbuh dan berkembang, ayo kita gunakan. Minus malum gitu. Dan sekarang ini di masa modern ini salah satu media yang sangat membantu kita ya komunikasi gitu ya. Ya melalui IT, melalui internet, melalui banyak hal gitu. Melalui media sosial dan sebagainya. Jadi bukan berpikir bahwa itu liturgi itu menjadi hidup ketika di masa sulit. Apakah liturgi punya peran dan punya peran yang sangat besar, dan saya rasa disitulah fungsi liturgi. Nah, ketika misalnya banyak orang merasa tidak nyaman dengan misa secara daring gitu ya, dan itu yang paling mungkin bisa dilakukan, ya kita lakukan gitu ya. Ada juga kok iman umat yang tetap bertumbuh ya, lansia-lansia yang Romo saya selalu ikut misalnya Romo loh yang jam sekian karena iman saya ingin mendengarkan renungan meskipun saya ini gaptek tapi cucu saya atau anak saya yang membantu menyalakan dan sebagainya. Itu kan membuat oma ini tetap hidup toh imannya. Dan sekarang ini pandemi ya kita berharap makin lama makin berakhir ya. Supaya nggak kelamaan, ini sudah 2 kali Paskah dan kemarin puji Tuhan Paskah untuk pertama kalinya mulai bersama dengan umat. Beberapa negara di Eropa sudah melalui masa pandemi dan mereka menuju endemi, lepas masker, protokol kesehatan, tapi tetap protokol kesehatan dan sebagainya. Indonesia pasti arahnya ke sana juga ya. Kita level 1 mudah-mudahan juga sudah semakin menuju ke arah endemi mengingat sudah banyak orang yang juga divaksin. Tapi pertanyaannya adalah masih tersisa. Orang-orang yang sudah nyaman tadi dengan misa online, apakah masih mau kembali ke gereja? Nah ini satu hal yang berbeda toh. Liturgi harus hidup, menghidupkan artinya bahwa dia tidak hanya menarik ketika dia ada di online membantu orang, tetapi dia juga harus menarik ketika sudah kembali ke normal. Artinya orang terdorong juga untuk datang ke gereja, misa dan sebagainya, bukan karena alasan kesehatan, tapi karena saya mau datang berelasi dengan Tuhan, hadir bersamanya, dan realis presensia itu sungguh saya rasakan di dalam perayaan Ekaristi. Kan begitu. Nah sekarang ini kan kesulitannya ke sana. Aduh Romo, anak saya tuh udah nyaman dengan online, saya ajak ke gereja nggak mau, kuotanya selalu kosong itu kalau di rumah. Dan itu banyak. Bukan 1-2 orang, khususnya anak-anak muda yang sudah sangat hebat dengan IT dan sebagainya ya.
Maka ini menjadi tantangan bagaimana liturgi yang hidup itu juga menggerakkan anak muda untuk datang ke gereja. Bagaimana liturgi yang menghidupkan itu juga akhirnya membawa orang sampai untuk mencintai Kristus, mencintai gerejanya dengan datang Ekaristi secara luring. Ini tantangan yang tersendiri gitu ya. Tetapi kan ini mesti dikondisikan ya. Kalau di paroki saya misalnya kami 6 kali misa, waktu itu misa secara daringnya itu atau hibrida ya istilahnya, luring dan daring ya. Itu ada 3 atau 4 kali satu minggu, hari Minggu. Nah sekarang kita buat 1 kali. Ya 1 kali yang misa pro populo ya. Misa pro populo itu kan pro people, for the people, artinya untuk seluruh kesejahteraan umat paroki ya. Nah itu prime time 8:30. Nah itu yang lainnya tetap harus datang seperti itu. Dan itu lumayan ya, dengan pengkondisian itu umat, oh ternyata nyaman juga kok ke gereja. Paroki itu, gereja Katolik itu jauh lebih aman daripada mal-mal. Maka saya, kenapa banyak umat kita lebih senang ke mall daripada gereja? Gereja itu jauh lebih aman, karena setelah misa selalu disemprot, setelah misa selalu, ya di mall sih juga mungkin ya, tapi kan itu durasinya lama, kita pakai 1 jam aja udah disemprot lagi, dipakai lagi, dan mulai lagi di restart dari awal dan sebagainya gitu. Jadi ketakutan itu boleh dikatakan tidak beralasan lah ya. Saya merasa bahwa orang Katolik sangat peduli dengan kebersihan, dengan protokol kesehatan, dan gereja kita itu nyaman. Maka secara sosial dan komunal, bagaimana liturgi yang hidup itu bersama-sama dihidupi dan kemudian dihayati menjadi suatu gerakan iman, ya, gerakan iman yang menumbuh kembangkan iman kita. Saya rasa begitu ya. Wah, menarik sekali ya Kak Troyo ya. Jadi teman-teman sahabat perjalanan, jadi kita sudah mendengar dari Romo Danto tadi ya mengenai bagaimana liturgi yang menjadi awalnya menjadi rutinitas, dan kita melihat dari sisi individual dan kelompok ya. Dari sisi individual kita melihat bagaimana secara pribadi dari anak-anak, remaja maupun dewasa, bagaimana liturgi ini bisa menghidupi, kita bisa menghayati dan akhirnya menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam kelompok kita juga melihat bagaimana tantangan di masa pandemi ini dengan penggunaan teknologi, dan juga akhirnya dan sekarang pandemi sudah mulai berakhir, bagaimana tantangan dari gereja dalam liturgi untuk supaya umat tetap tertarik untuk tetap datang ke dalam, untuk tetap ikut misa di gereja. Nah, Romo, saya ingin melanjutkan pertanyaan lagi. Jadi dari yang sudah digagas oleh Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta, Romo boleh mungkin dibagikan sedikit atau di-sharingkan sedikit apa aja Romo kira-kira program-program yang sudah disuluhkan atau diberikan kepada paroki, bagaimana yang harus diberikan kepada umat, kepada anak-anak, OMK dan dewasa, jadi supaya program konkretnya itu Romo, supaya liturgi ini benar-benar menghidupkan di masing-masing paroki dan masing-masing umat itu Romo. Ya. Jadi ini menyangkut semacam program-program gitu ya. Baik, mungkin bisa dibagi menjadi 2 ya, sebelum pandemi dan setelah pandemi ya. Kalau sebelum pandemi kan jelas bahwa liturgi itu pasti tidak bekerja sendiri ya. Komisi liturgi itu pasti punya sinergi dengan yang lain-lain, misalnya dengan katekese, dengan kerasulan kitab suci ya. Itu pasti ada banyak kerjasama, dan kita membuat apa yang disebut dengan program karya. Program karya. Ada program karya prioritas ya. Prioritas itu artinya memang diketok palu oleh Dewan Karya Pastoral. Ini menjadi program kita bersama, maka liturgi menjadi satu skrup dari skrup-skrup lain yang terlibat gitu ya. Ada yang juga disebut dengan program karya umum. Ya, program karya umum itu berarti program-program liturgi yang rutin dan menunjukkan identitasnya. Misalnya tadi yang kamu sebut sebagai penyuluhan, sebagai sosialisasi dan sebagainya. Contohnya apa? Contohnya ini kita bicara sebelum pandemi ya. Itu misalnya kursus-kursus yang diberikan untuk para pelayan musik liturgi, kursus dirigen, kursus
pastior dan sebagainya 2-3 hari. Ya. Lalu juga kursus-kursus kepada para pelayan liturgi yang lain, misalnya kepada prodiakon, pendamping mistinar, ya, baik di paroki, di dikenat maupun di KAJ. Kalau di KAJ biasanya kita kerjasama dengan pusat pastoral Samadhi ya, dengan Romo Yus gitu ya. Juga bahkan dengan imam-imamnya melalui introduksi pastoral. Jadi kan imam-imam baru yang baru bekerja di Keuskupan Agung Jakarta, mereka mendapat semacam introduksi pastoral. Jadi liturginya gimana sih di KAJ? Kami biasanya komisi liturgi dilibatkan di sana untuk memberi 2 jam gitu dan sebagainya. Jadi itu yang dilakukan. Ada prokarum yang dilakukan rutin sebagai liturgi, ada prokaritas bekerja sama dengan komisi-komisi yang lain dalam rangka mewujudkan program karya prioritas bersama. Nah, pada saat setelah pandemi atau saat pandemi, tentu kegiatan tuh banyak yang udah kemudian tidak bisa rame-rame lagi toh. Kebanyakan semua dilakukan secara daring atau online ya, termasuk liturgi ya. Kami itu bahkan harus membuat semacam account di YouTube ya, namanya GVL ya. Ini nggak promosi ya, jumpa virtual liturgi. Nanti saya pulang dari sini saya ada jumpa virtual liturgi ya, terkait dengan spiritualitas pelayan liturgi. Jadi kami membahas tentang 50 tahun Ministeria Quaedam ya. Lalu juga selain GVL atau jumpa virtual liturgi yang dilakukan secara daring, kita juga melakukan hampir semua rapat-rapat dan sebagainya itu melalui daring. Tetapi di lain pihak fungsi dari liturgi menjadi makin jelas ketika kita juga berada di dalam tim gugus kendali KAJ. Karena tim gugus kendali KAJ itu kan bicara banyak terkait dengan bagaimana beribadah di masa liturgi, di masa pandemi, maaf gitu ya, masa pandemi. Jadi misalnya liturgi membuatkan panduan untuk misa Paskah di masa pandemi. Mana yang boleh dinyanyikan, mana yang tidak. Karena kan ini hanya boleh 1 jam. Kita misa Paskah tuh nggak pernah 1 jam. Pasti panjang. Pasti itu lebih dari 1,5 jam. Kadang-kadang ada yang 2 jam, 2 jam setengah gitu ya. Ini 1 jam gimana ya? Nah, supaya kaidah liturginya itu tetap berjalan dengan baik, maka mungkin tidak perlu dinyanyikan. Kemuliaannya ada, tapi didaraskan. Pendarasan maksudnya ada, tapi didaraskan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita membantu TGK KAJ dan TGKP untuk merumuskan bagian-bagian mana nih yang bisa dilakukan dan tidak. Termasuk dalam perkawinan. Perkawinan misalnya di masa-masa pandemi kan tidak boleh lebih dari 30 menit. Pendek sekali. Pendek sekali. Bahkan TGK KAJ hanya boleh memperbolehkan tamu-tamu yang ada di dalam gereja tuh hanya 30 orang. Itu sudah termasuk imam, sudah termasuk pelayan saksi, pelayan liturgi. Berarti yang diundang tinggal 20 orang. Nah, misalnya di dalam MRT, kalian tahu MRT ya, membangun rumah tangga, itu semacam kursus persiapan perkawinan. Di sana itu juga dituliskan ada 3 macam tata cara perkawinan Katolik. 1, perkawinan di dalam Ekaristi. 2, ibadat sakramen perkawinan. Yang ketiga, ibadat pemberkatan perkawinan. Ya, yang pertama itu Katolik dan Katolik tapi dalam Ekaristi. Yang kedua Katolik dan Katolik tetapi ibadat saja. Terus yang ketiga Katolik dan non Katolik tetapi ibadat. Maka disebut ibadat pemberkatan karena bukan sakramen. Nah, sekarang ketika itu dikenalkan kepada umat, banyak umat yang pasangan yang Romo kok nggak ada komuninya, nggak ada misa loh, kan ini ibadat. Wah, sah apa tidak? Ya sah lah. Yang membuat sah atau tidak itu bukan sakramen Ekaristi, tetapi adalah ibadah sakramen perkawinannya, upacara perkawinannya. Ingat ya, itu kalau yang cara 1 itu 2 sakramen dalam peristiwa yang sama. Sakramen perkawinan di dalam perayaan Ekaristi. Yang kita pakai sekarang cara 2 loh. Ini ibadat penerimaan sakramen perkawinan. Itu banyak umat yang nggak ngerti. Jadi merasa bahwa kalau misa perkawinan harus ada komuni, harus ada misa. Seolah-olah yang menentukan valid dan tidaknya adalah misanya. Ya kalau kamu mau cari misanya jangan di sini. Kamu ambil kuota tersendiri, ikut misa hari Minggu di salah satu paroki atau bagaimana gitu. Nah itu umat nggak ngerti gitu.
Jadi 30 menit dalam perkawinan, ya kan kalau kita misa itu pasti kan lebih dari 1 jam. Ya, apalagi kalau semuanya dinyanyikan bisa 1,5 jam. Iya, betul. Dan TGK KAJ jelas 30 menit, ya tidak boleh lebih dari 30 menit dan tamu yang diundang tidak boleh lebih dari 30 orang. Itu sudah termasuk imam bla 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 bla. Nah, maka liturgi kan mengarahkan. Untuk itu di masa pandemi para romo dan umat yang paling cocok adalah cara 2. Mengapa? Karena ibadat penerimaan sakramen perkawinan itu tetap sah. Tidak mengurangi kualitas kalau meskipun tidak ada ekaristinya. Meskipun tidak ada itu tetap sah. Tetap sah, ya. Bukan karena ada ekaristinya menjadi sah. Ekaristi tidak menambahkan dan mengurangi apapun gitu loh. Sakramen perkawinannya, Sakramen perkawinan yang membuat itu sah gitu ya. Terus mereka lalu yang kedua, karena ini ibadat tidak ada komuni. Iya, betul. Jadi ya jangan berharap pada komuni pada saat ibadat. Mengapa? Dalam keadaan pandemi kita tidak boleh berlama-lama di dalam gereja, maka cara yang paling aman dan sesuai dengan kaidah liturgi ya cara 2. Seperti itu. Jadi ya banyak hal ya. Karena saya sendiri kan kerap kali mengajarkan misa itu harus meriah. Semua kalau bisa dinyanyikan. Sekarang dalam kondisi pandemi dengan protokol kesehatan kan para dokter melawan itu semua ya di TGK KAJ kan banyak dokter-dokter gitu ya. Gak bisa, harus begini, kesehatan harus begini. Ya kita ikuti karena kita mau menyelamatkan umat yang di dalam gedung gereja gitu toh, supaya mereka terhindar sehingga banyak yang harus dikurangi, tidak dilakukan, atau tapi yang mengerti itu kan tanda kutip liturgi ya, mana yang sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi ya. Ya seperti itu. Jadi tidak pakai cara 1, tapi kita pakai cara 2 gitu ya. Atau cara 3 kalau itu kalian campur gitu loh. Tetap sah pada. Tetap sah, yang menentukan valid dan licitnya bukan ekaristinya. Nah, ini memang harus perlu katekese. Sampai sekarang pun bahkan ada banyak romo-romo yang nggak ngerti juga gitu, karena romo-romo merasa juga harus pakai ekaristi gitu. Karena kita kan mengejar waktunya, ini nanti ekaristi terlalu lama gitu ya, dan sebagainya. Jadi ya kita di masa pandemi ini liturgi lebih banyak bersinergi dan berkolaborasi dengan tim gugus kendali baik di KJ maupun di paroki untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya sakramental. Misalnya baptis bayi, boleh nggak sih dalam satu ruangan 10 bayi? Dokter datang mengatakan nggak boleh. Itu sangat berbahaya bagi bayi, apalagi dia belum divaksin. Betul. Maka hanya boleh head to head di ruangan yang terbuka. Pengakuan dosa boleh nggak? Nggak boleh, kecuali di ruangan terbuka. Ya. Lalu kalau nggak boleh bagaimana? Ada nggak gereja menentukan yang lain? Ada. Liturgi tahu, menurut buku dokumen Ordo Penitentiari itu kan ada 3 cara. Pertama 2-3 cara. Pertama yang kita masuk ke kamar pengakuan kan kalian udah pernah kan. Yang kedua dengan absolusi umum, sama yang ketiga yang kedua dengan absolusi umum dengan ibadat tobat, tetapi kemudian dilanjutkan dengan masuk ke ruangan-ruangan. Yang ketiga dengan ibadat tobat dan ditutup absolusi umum oleh pelayan tertabis. Cara 3 nih yang paling cocok dalam kondisi seperti ini gitu. Dan tiga-tiganya sah ya. Dan 3-tiganya sah. Ya ada orang, kenapa sih pengakuan dosa hanya melalui absolusi umum, melalui Bapak Uskup atau melalui romo, apalagi dari layar YouTube? Tidak sah itu romo, tidak sah. Nah, siapa bilang? Ayo kita sama-sama. Ini loh, Ordo Penitentiarinya seperti ini mengatakan. Ya kan? Nah itu jadi banyak pelayanan-pelayanan sakramental yang mau nggak mau harus disesuaikan dengan masa-masa selama pandemi ya, aneka pelayanan sakramen ya. Termasuk juga perminyakan gitu ya. Perminyakan itu romo-romo tidak diizinkan untuk misalnya memberikan perminyakan bagi pasien-pasien yang terkena COVID. Ya sudah banyak bukti bahwa romo-romo itu terpapar ketika dia memberikan perminyakan untuk orang-orang yang sakit COVID, dan Keuskupan Agung Jakarta bersama dokter-dokternya mengambil keputusan tidak boleh. Didoakan saja lewat virtual. Lalu mana yang boleh? Yang boleh adalah kalau dipastikan yang pasien Katolik tersebut tidak terkena COVID.
Lalu bagaimana caranya? Ya, kalau itu di rumah sakit, awal-awal kita harus pakai APD level 2 itu ya. Waduh, itu panas sekali. Pakainya 30 menit, sedangkan pengakuannya tidak lebih dari 5 sampai 10 menit. Kayaknya kan nggak ini. Terus akhirnya ya boleh, tetapi sejauh di bangsal, sejauh di rumah. Lalu dengan menggunakan sarung tangan, masker, dan face shield. Nah, hal itu kan akhirnya harus diatur. Kita liturgi juga harus berkolaborasi dengan para dokter kesehatan. Mereka akan bertanya, boleh nggak ini seperti ini? Kita juga akan bertanya, kalau seperti ini secara kesehatan bagaimana? Jadi ada dialog gitu ya. Sehingga bukan hanya menyelamatkan pasien secara rohani, kita juga menyelamatkan secara jasmani Romo yang melayani ya. Kebetulan saya ada di Bojong Indah menggantikan Romo yang meninggal karena penyakit COVID. Ya. Jadi menurut saya ya harus dicarikan solusinya. Tentu saja tidak mudah, tetapi tetap harus dilakukan. Itu kita bekerja keras untuk itu. Ya. Jadi tadi teman-teman seperjalanan kita sudah mendengar dari Romo Danto ya tentang fungsi liturgi dalam kehidupan sekarang menggereja sekarang, di mana liturgi memberikan pertimbangan bagi umat, gimana umat harus merayakan ibadat, terus memberikan pertimbangan apalagi di masa pandemi ini ya Romo ya. Betul. Memberikan petunjuk-petunjuk alternatif lah istilahnya, di mana agar liturgi itu tetap hidup meskipun di masa pandemi ini. Dan ada kolaborasi juga ya dengan tenaga medis, dengan para dokter ya Romo. Ya, dan tadi kita dengar juga kalau liturgi ini enggak sendirian, ada komisi-komisi lagi seperti katekese dan kitab suci dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai umat Katolik ya harus berjalan bersama ya Romo, enggak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus berkolaborasi. Lanjut pertanyaan selanjutnya Romo. Kira-kira ya Romo, apa yang menjamin yang digunakan liturgi agar menjamin liturgi itu tetap hidup Romo? Tadi kan sarananya, ini apa yang harusnya yang bisa menjamin agar liturgi itu ya tetap hidup di antara umat gitu? Caranya gimana? Bagaimana supaya liturgi tetap hidup dan bagaimana jaminannya ya? Saya rasa satu-satunya jalan yang tidak bisa ditawar-tawar adalah katekese liturgi yang tidak boleh berhenti, harus terus-menerus ya. Ketika orang bertanya, Romo kenapa sih di gereja sudah tidak ada air suci lagi, yang ada hand sanitizer? Kita mau ngomong gimana? Kalau nggak ada katekesenya itu akan selalu berulang gitu loh. Tapi kalau kita harusnya ada yang benar dengan air suci, tetapi sekarang di masa pandemi ini sementara ditiadakan. Hanya untuk menjawab itu kan perlu katekese kan. Kadang-kadang kan entah romonya malas untuk berkatekese, entah umatnya juga malas untuk mencari jawaban. Lalu katekese itu tidak muncul. Maka tidak lain, tidak bukan, harus katekese berlanjut ya, katekese yang berkelanjutan. Sehingga dulu saya dengan Romo Rudi ya, Romo Rudi itu kan ada di komisi kateketik ya. Sekarang dengan Romo Uut ya. Nah, kita seringkali mendiskusikan tentang hal-hal khususnya di tahun martabat manusia ini ya. Gimana berliturgi untuk orang difabel gitu ya. Gimana supaya orang-orang difabel itu bisa mendengarkan dan mengerti isi bacaan dan khotbah Romo dan sebagainya. Ya kan itu perlu dikatekesekan. Jadi saya rasa tidak lain tidak bukan katekese yang berkesinambungan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita sekali lagi ya nggak boleh berjalan sendiri, liturgi tetap hidup dan membutuhkan katekese tadi ya Romo ya, agar bisa dimengerti oleh banyak umat dan bisa sampai ke akar rumput lah istilahnya. Jadi dibutuhkan katekese. Ya yang terakhir Romo, pesan untuk orang muda kira-kira Romo terkait liturgi yang hidup ini, kira-kira pesan Romo apa gitu? Ya begini ya, aktivis liturgi itu ya yang membuat saya agak prihatin tuh kebanyakan orang-orang yang usianya di atas 50 tahun. Bapak, Ibu mungkin karena mereka udah umur, waktu untuk membaca banyak dan sudah dekat dengan alam kehidupan kita gitu ya. Jadi sangat mempersiapkan diri. Gitu. Tapi sangat sedikit ya orang-orang muda yang mencintai liturgi. Nggak usah liturginya yang berat-berat musiknya aja gitu ya. Itu sangat sedikit gitu loh.
Ya saya sih menghimbau ya kepada orang-orang muda, mencintai gereja itu pertama kali mencintai dari liturgi ya. Kalau kalian bisa mencintai liturgi, mencintai Yesus, kalian juga dengan demikian mencintai gereja. Terlibatlah dan berpartisipasilah sekecil apapun itu kegiatan berliturgi yang dilakukan. Gak usah jauh-jauh misalnya di lingkungan. Di lingkungan itu kan kadang-kadang ada misa lingkungan. Siapa nih yang mimpin nyanyi? Diam aja nggak ada. Siapa yang mau jadi lektor? Nggak ada yang mau terlibat bekerja. Membaca aja tuh orang masih, apalagi diminta membuat doa umat atau doa spontan itu nggak ada. Kita mulai dari yang kecil-kecil tapi terjangkau dan mungkin bisa kita lakukan. Nah, saya mengajak orang muda untuk terlibat di sana gitu ya. Untuk orang muda ini kan sudah ada panduan Ekaristi kaum muda ya. Dulu dibuat pada saat Romo Yogo menjadi ketua seksi kepemudaan ya, bersama dengan saya waktu itu ketua komisi liturgi. Gimana ya Romo Yogo supaya anak-anak muda itu bisa berekaristi dengan baik, berliturgi dengan baik. Oke, kita buat yuk panduannya, kita buat panduannya bareng-bareng. Lalu kita buatkan juga waktu itu lombanya dan lagunya kita kumpulin ya. Mungkin frater-frater udah belajar kan. Iya. Dan lagu-lagunya sangat bernuansa orang muda gitu ya. Betul. Tapi mulai dari hal ini kan kecil ya, mengikuti atau menyiapkan Ekaristi secara anak muda itu pun juga belum banyak loh yang terlibat. Maka ya saya menghimbau lah, ayo anak muda, kita ini bagian dari gereja. Mari kita terlibat, mari kita berpartisipasi. Sekecil apapun keterlibatan Anda, pasti Anda ikut membangun gereja ini tetap hidup, tetap dinamis, dan liturginya liturgi yang menghidupkan. Wih, keren banget Romo. Mari kita beri tepuk tangan untuk Romo Danto. Nah, ajakan nih buat teman-teman muda, teman-teman perjalanan ya. Ayo kita ikut berpartisipasi dalam hal-hal sekecil apapun, dari lingkungan, bahkan cuma membaca bacaan kitab suci ya, jadi lektor itu sebuah kontribusi yang ya kecil tapi akhirnya membuat liturgi menjadi hidup dan benar-benar mengakar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak terasa Romo sudah di penghujung acara nih Romo, jadi kami terima kasih Romo sudah mau hadir di sama-sama. Terima kasih juga frater-frater ya. Semoga sehat selalu dan juga tetap setia dalam perutusannya Romo ya. Amin. Dan jangan lupa belajar liturgi dengan baik ya, juga Romo, para siap. frater ya. Siap, Romo. Semoga ada yang dapat A ya nanti liturginya ya. Oke, teman-teman seperjalanan, nggak terasa sudah di akhir acara podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube Project. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dadah. bye.